Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dua hasil berbeda dari dua finalis untuk UCL pada musim ini. Itu kita bisa saksikan dalam review saya, di mana Manchester City yang sudah memenangkan gelar juara IPL, tapi masih menyisakan dua pertandingan lagi. Itu memainkan laga dengan hasil imbang di markas Brighton and Hove Albion, ya 1-1. Ya, Phil Foden membuat gol lebih dulu di menit ke-25 setelah mendapatkan assist yang baik dari pencetak gol terbanyak City dan juga di IPL musim ini, Erling Haaland. Sebelum ada Julian Kiso bisa menyamakan kedudukan di menit ke-38. Dan sebenarnya ini ada gol-gol juga yang dianulir, gol Mitoma juga dianulir oleh VAR karena ada handsball di sana. Kemudian gol juga dari Erling Haaland, ya untuk bisa bagaimana dia melihat ada gol ke-37 digagalkan ya oleh VAR juga karena sebelumnya dia menarik kaos salah satu pemain belakang dari Brighton dan ini tidak disahkan. Tapi terlepas dari itu, bagi City sebenarnya tidak ada pengaruh pertandingan ini. Kalah pun mereka oke-oke aja karena toh mereka sudah mengunci gelar juara pada musim ini. Nilai mereka saat ini adalah 87 poin dari 37 pertandingan. Masih ada satu pertandingan lagi melawan Brentford di markas Brentford. Sekarang mereka unggul dengan 8 poin di atas peringkat kedua Arsenal yang akan memainkan pertandingan terakhir melawan Wolves. Sementara bagi Brighton sayang sekali. Brighton sebenarnya harus bisa menang dalam pertandingan ini sehingga mereka bisa punya kesempatan untuk melewati Liverpool yang berada di peringkat kelima. Dengan hasil ini, Brighton itu tetap di peringkat ke-6, tidak mungkin menggantikan posisi dari Liverpool. Ya, karena memang Liverpool dengan 66 poin, sementara bagi Brighton dengan 62 poin dalam 37 pertandingan tidak akan mungkin. Ya, kalaupun mereka menang dan Liverpool kalah dalam pertandingan, seandainya mereka cuma maksimum poin 65 bagi mereka. Dan saya pikir bagi Brighton mereka siap untuk ikut di pentas Liga Eropa ya bersama dengan Liverpool tentunya. Dan kalau melihat juga apa yang dilakukan oleh Pep dalam pertandingan ini, memang Pep memainkan tetap penjaga gawang cadangan mereka, yaitu tidak ada Ederson yang diparkir di bangku cadangan, Stefan Ortega yang bermain, bahkan Rico Lewis pemain muda mereka ada di bek kiri, Kyle Walker di kanan, dan yang menarik Rodri yang bisa bermain sebagai double pivot bersama dengan John Stones. Kali ini keduanya bermain sebagai bek tengah. Tidak ada Aymeric Laporte di sana ataupun Ruben Dias ya yang ada bahkan dulu di bangku cadangan. Kalau Nathan Ake kan itu masih dengan posisi cedera. Nah, sementara di tengah ada Gundogan ya, tetap akan bermain di sana, ada Bernardo Silva dan juga dengan Kevin De Bruyne. Di depan pasti dengan Erling Haaland, ada Phil Foden dan Mahrez. Sebenarnya kalau lihat dari komposisi starting line up ini oke lah bagi City ya, memainkan pemain-pemain utama kecuali Ortega dan Rico Lewis yang ada di sana. Ada pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Pep untuk mengamankan pemain-pemain terbaik mereka, karena yang paling penting kan bagi Pep adalah pertandingan Piala FA final pada tanggal 3 Juni yang akan datang menghadapi MU di Wembley, dan puncaknya final di Stadion Ataturk di kota Istanbul, Turki menghadapi Internazionale of Milan dari Italia pada tanggal 10 waktu setempat atau 11 Juni waktu Indonesia bagian Barat. Untung tidak ada pemain-pemain utama yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Brighton ya. Calvin Phillips, ya, Sergio Gomez, Julian Alvarez, Cole Palmer tuh masuk di babak kedua. Ya. Dan dengan mengamankan beberapa pemain terbaik mereka, saya rasa bagi Pep tidak perlu juga untuk memaksakan pemain melawan Brentford, lepaslah pemain-pemain usia muda mereka, kan masih ada Cole Palmer di sana juga yang bisa bermain selain Rico Lewis. Ya, Sergio Gomez masih bisa dimainkan, sehingga dia bisa menjaga kebugaran pemain-pemain utama dia untuk menghadapi final melawan MU, karena mereka mengincar treble winners setelah sukses di di IPL ya, masih ada Piala FA dan UCL. Nah, saya bergeser ke Italia. Hal yang berbeda didapatkan oleh calon lawan dari Manchester City di final Piala Champions atau di UCL, Inter Milan. Inter Milan sukses secara back to back untuk mengamankan Coppa Italia atau Piala Italia ini dalam 2 musim beruntun mereka. Bersama dengan sang pelatih Simone Inzaghi, mereka mengalahkan Fiorentina
di babak final yang berlangsung di Stadion Olimpico di kota Roma ya dengan 2-1, dan pemain asal Argentina Lautaro Martinez membuat brace dalam pertandingan ini, sempat tertinggal juga dari pemain asal Argentina lainnya Nico Gonzalez ketika pertandingan baru berlangsung 3 menit, dan Inter bisa membalikkan keadaan dari ketinggalan mereka dari tekanan yang luar biasa diberikan oleh Fiorentina dalam final kali ini. Dan 2 gol dari Lautaro Martinez tercipta pada menit ke-29 di babak pertama dan juga di menit ke-37. Jadi semua gol itu lahir di babak pertama. Ada 1 assist dari Brozovic ya, dalam pertandingan ini, dan 1 assist lainnya yang menentukan gol kemenangan bagi Inter Milan. Jadi buat Lautaro Martinez dibuat oleh Barella ya ketika memberikan umpan dan disambar oleh Lautaro Martinez. Nah, menarik karena 2 pemain yang mencetak gol di 2 tim berbeda, baik Nico Gonzalez dan Lautaro Martinez ini adalah 2 pemain yang akan dibawa oleh pelatih Lionel Scaloni dalam tur ke Asia, baik menghadapi Australia di Beijing pada tanggal 15 Juni yang akan datang di FIFA Matchday, dan mereka akan ke Jakarta. Akan diambil oleh Scaloni bermain bersama dengan tim nasional kita di bawah STY. Dua-duanya ini. Jadi luar biasa bahwa keduanya sudah menunjukkan ketajaman mereka bersama dengan klub masing-masing, baik Nico Gonzalez di Fiorentina dan juga dengan Lautaro Martinez bersama dengan I Nerazzurri Inter Milan. Dan Martinez akan menjadi andalan di garis depan di saat akan menghadapi Manchester City dalam final di Ataturk. Dalam pertandingan melawan Fiorentina, Inzaghi melepas pertama Lautaro Martinez di depan bersama dengan Edin Dzeko. Sebelum Lukaku masuk di babak kedua ada beberapa pergantian, termasuk Stefan de Vrij, pemain belakang Belanda juga ikut dimainkan. Roberto Gagliardini juga dimainkan. Ada Gosens juga ikut dimainkan di babak kedua. Tapi kita bisa melihat gelandang mereka, walaupun minus dengan Mkhitaryan tidak ada, tapi mereka tetap dengan Di Marco dan Dumfries bermain di flank. Calhanoglu, Brozovic kali ini mengendalikan di tengah bersama dengan Barella, dan 2 pemain ini yang memberikan assist terhadap Lautaro Martinez untuk mencetak gol yang membuat Inter juara. Ya, di belakang tetap sama ya, ada Darmian di sana, ada Bastoni, Acerbi, tapi penjaga gawang kali ini adalah penjaga gawang veteran mereka, Handanovic, yang juga merangkap sebagai kapten ke-11, dan tidak ada Onana. Onana dipersiapkan oleh Inzaghi untuk tampil di final menghadapi Manchester City nantinya, sama seperti Pep ketika menyimpan Ederson, memainkan Ortega, dan Ederson ini akan tampil di babak final. Jadi pemain-pemain terbaik tentunya dipersiapkan baik oleh City maupun oleh Inter Milan dalam laga yang menarik untuk kita saksikan. Dan selamat buat Inter ketika mereka mengamankan Coppa Italia. Mereka akan bertarung dengan Napoli nantinya di Piala Super Italia. Dan kita tahu bersama bahwa Inter juga selain back to back di Coppa Italia dalam 2 musim terakhir ini, mereka juga adalah tim yang menyandang gelar back to back di Supercoppa Italia 2021-2022. Inter menjadi juara, bahkan mereka mengincar hat-trick kalau mereka bisa mengalahkan Napoli nantinya, juara Serie A melawan juara Coppa Italia. Ya, nanti itu akan berlangsung di Agustus, dan ini menarik apalagi kalau Inter bisa mengalahkan Manchester City di final. Wah, ada 3 piala yang mereka dapatkan pada musim ini, Coppa, Supercoppa, dan di UCL. Ya, kalau itu mereka bisa wujudkan. Tapi yang paling pasti 1 piala mereka sudah amankan. Coppa Italia ini melecutkan semangat mereka, motivasi sebelum mereka menghadapi laga yang berat di final menghadapi Manchester City yang lebih diunggulkan, difavoritkan menjadi juara di UCL, karena City belum pernah menjadi juara, beda dengan Inter yang sudah pernah menjadi juara. Dan tentunya ada ambisi besar dari City, dan City sudah mengamankan 1 gelar yaitu di IPL, berbeda dengan Inter ya, karena juara di Serie A adalah Napoli. Namun tetap ini adalah duel antara 2 wakil yang luar biasa, karena Italia itu pada musim ini di kancah Eropa baik sekali. Mereka meloloskan 3 klub sekaligus. Ada Inter Milan di UCL, ya, ada AS Roma di Liga Eropa. Fiorentina juga tampil di Conference League Eropa, jadi menarik. Fiorentina akan ketemu dengan wakil Inggris lainnya, West Ham United. Sementara bagi AS Roma yang ditangani oleh Mourinho akan bertarung dengan raja di Liga Eropa ya, Sevilla, wakil dari Spanyol. Kita akan tunggu apakah 3 klub
Italia ini akan sukses semuanya. Kita nantikan bersama. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.